Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tedisha, NPM 18460210004, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas resume saya tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meninggalkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat dan budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi secara karakter and nation building dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan, partai ataupun militer. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen secara partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer member peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif secara sesudah kemerdekaan. Selanjutnya periode 1965 sampai 1966. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode selanjutnya yaitu periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRS atau MPR. Dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat itu. Sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang periode selanjutnya yaitu periode tahun 1999 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila, era reformasi dengan berakat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan multipartai yang berusaha perimbangan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala pemilu memang demikian. Namun, dalam pelaksanaannya setelah pemilu, banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan lain perkataan, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.